Ya, para mahasiswa sekalian, dikarenakan besok saya harus workshop dari jam 8.30 dan ini menunjukkan sekarang waktu menunjukkan jam 1:10. Meskipun demikian, karena ini kewajiban saya harus memberikan materi kuliah, saya coba dengan membuat video pembelajaran saja. Kebetulan memang kawan-kawan nanti akan membahas video pembelajaran yang dibuat sendiri, dan itu video pembelajaran itu tentu saja dibuat berdasarkan kecenderungan masa kini atau respon terhadap masa kini, karena yang disebut dengan pembelajaran di sekolah harus dilakukan any time, anywhere. Berarti silahkan nanti cari aplikasi, diantaranya ada KineMaster, Quick, Adobe Premiere, ada Rush, ada Filmmaker, ada juga Glitchcam, ada Videosoft, ada Video Editor, ada Viva Video, kawan-kawan mengenali, ada Movie Maker dan lainnya. Nanti di editing lainnya tentu saja yang lengkap ada Ulit, ada Pinnacle, ada Adobe Premiere, ada Vegas, ada VideoPad. Ini saya pernah mencobanya ya. Yang di apps yang kecil, Viva Video, Movie Maker pernah saya coba juga. Ya kawan-kawan, saya ingin melengkapi dulu pengetahuan, karena nanti kawan-kawan juga selain membuat video tentu saja akan membahasnya dan membuat karya tulis. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Memang visualisasinya dibikin oleh kawan-kawan, tetapi kan pembahasannya sebetulnya dengan cara bagaimana, itu persoalan tersendiri, begitu ya. Artinya silahkan saudara melihat berbagai teori yang terkait dengan visual culture, boleh. Ada juga ini Video for Change yang sudah ditulis di sana, Video for Change karya Sam Gregory. Itu juga silahkan saudara baca. Yang jelas setiap karya yang saudara buat, siapapun membuat karya video pembelajaran itu, ada konseptualisasinya, ada visualisasi, ada editing, ada rendering. Tidak sederhana. Proses ini harus dilakukan. Saya pun membuat ini 10 menit saja, sebetulnya prosesnya luar biasa. Bagaimana menyusun kalimat, menyusun kata dalam 10 menit beres, lalu diedit sedikit, lalu di rendering. Kadang-kadang saya tidak mengedit lagi, yang penting rendering supaya bisa terkirim di WA, karena ada 2 proses bagaimana menjadi 10 menit dan bisa fix dikirim di WA. Itu persoalan tersendiri. Oke, konseptualisasi itu tentu saja silahkan. Ini edukasi, provokasi, promosi, bisa iklan, bisa advokasi atau witness gitu ya. Video tentang kesaksian juga bisa dibikin begitu ya. Pokoknya posisinya semacam itu. Kita bergerak di posisi yang disebut dengan video yang edukasi gitu ya. Video yang edukasi ini gitu ya. Nah, video ini sebenarnya dibikin oleh kawan-kawan. Nah, kajiannya saya ingin menjelaskan lewat ilmu tanda, dan kawan-kawan juga sangat mengenalinya, yaitu ilmu yang disebut dengan semiotika. Salah satunya silakan saudara gunakan ini. Dan kalau saudara kajiannya tiba-tiba ada tentang seni tradisional, tentu saja silakan gunakan kajian tanda seni tradisional gitu ya. Misalnya buku-buku Pak Yakub Sumarjo itu bisa digunakan. Tapi saya sebetulnya tidak fanatik ke dua hal itu, silahkan saja. Yang terpenting istilah itu bisa diserap, diambil dari sesuatu yang disebut dengan ilmu tanda. Yang bagian atas saya lewat saja dulu karena itu ilmu semiotikanya. Saya ingin menyampaikan istilah saja dulu supaya paham. Nanti di visual itu kita bisa mengkaji, misalnya ada perupaan atau visual yang disebut dengan icon. Icon itu meniru rupa acuan atau mirip reference. Misalnya langit biru digambarkan biru, rembayu digambarkan kemerahan, digambarkan seperti itu. Kuning langsat, kulit manusia digambarkan begitu. Itu ikonografi itu ya, seorang yang menggambarkan seperti itu. Tapi ada juga yang menggambarkan kulit manusia, misalnya warnanya tidak kuning langsat tetapi hijau misalnya. Nah, itu bukan ikon lagi,
tetapi sudah sesuatu yang sifatnya simbol. Sudah lihat di film Avatar, itu manusia-manusia animasinya berwarna hijau, gitu ya. Ada maksud tertentu dengan itu. Ada yang disebutkan indeks. Indeks itu adalah indikasi, bukti, tanda yang sifatnya pragmatis. Ini istilah ini. Saya masukkan dulu ke istilah saja dulu, karena ini bergulir waktunya, sementara saya menulis tulisan ini 16 lembar lah, pokoknya dari berbagai buku semiotika, ilmu tanda, saya kumpulkan berbagai istilah. Jadi nanti saudara baca saja buku tentang semiotika, ada istilah indeks, legisign, redundant, sinsign, qualisign, simbol, denotatif, konotatif, repetition atau pengulangan, structure, deconstruction, makna, meaning, meaningful, seleksi, reduksi, informasi, keberaturan, chaos, vulgarisation, messages atau pesan, repertoire, probability, ada juga unlikely, unprobable, ya tak terduga, uncertainly, ketidaktentuan, supersign, syntax atau sintaksis, consciousness, biner, the creative process, dan seterusnya. Oke, nah ini ilmu tanda ini sebaiknya saudara gunakan. Ini hanya sebagian kecil saja istilah, tapi silakan saudara nanti di berbagai buku saudara gunakan istilah-istilah yang dipopulerkan seseorang untuk membaca visual, gitu ya. Dan ini sebetulnya hal yang semacam ini memudahkan. Karena ingat, kita sebagai akademisi menyebutkan sesuatu itu harus jelas sumbernya, kajiannya, dan referensinya tentu saja berdasarkan hasil penelitian orang lain. Biasanya yang disebut berbasis research, gitu ya. Ini juga sama begitu ya. Oke, masih ada 3 menit lagi untuk menjelaskan ini. Nah, indeks itu contohnya adalah ya kalau saudara melihat kibaran bendera kena angin lalu arahnya ke arah tertentu, nah itu sebetulnya anginnya sebetulnya di arah mana meniupnya, itu bisa dibaca dari bendera. Tangga berarti stairs berarti itu pijakan untuk naik dan turun gitu, dan itu pragmatis. Biasanya kiri itu untuk naik, kanan untuk turun. Itu disebutnya indeks, gitu ya. Nanti di bahasa rupa di sesuatu yang dibikin oleh kawan-kawan, ini ilmu ini bisa digunakan. Legisign adalah mengulang tapi melahirkan arti baru atau kesan indah. Misalnya ada pintu di sebuah karya arsitektur, itu bentuknya sama, tapi dengan jarak yang sama. Tapi pada pintu yang lainnya bentuknya sama tapi jaraknya berbeda, itu disebutnya legisign, begitu ya. Artinya dia membuat keindahan tertentu dari pengulangan yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Beda dengan repetition, tetap aja seperti pagar misalnya, sama jaraknya begitu. Itu. Lalu sinsign itu sesuatu yang dianggap unik, gitu ya. Saya menyebutkan unik sajalah, gitu ya. Itu dianggap unik, gitu ya, singular, hanya satu-satunya, tunggal, istimewa, gitu ya. Itu ya. Qualisign itu memiliki karakter sendiri. Misalnya kawan-kawan tahu lukisan Van Gogh itu bentuknya adalah coretan yang sangat linear seperti itu, dan itu diulang-ulang, itulah qualisign. Saya kira demikian kawan-kawan, ini 10 menit cukup untuk membekali kawan-kawan pengetahuan lainnya dari kajian. Ya, terima kasih, sampai berjumpa lagi nanti di minggu depan, dan nanti komunikasi lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.